Halo bro, kembali lagi dengan saya Yuda Pranata. Di video kali ini saya akan mendemokan kepada teman-teman cara order domain dan hosting di ID Cloud Host. Kalau teman-teman ketik di Google gitu kan, penyedia layanan domain dan hosting itu ada banyak ya. Teman-teman bisa lihat kalau kita scroll, ini juga ada rekomendasinya ya. Ini salah satunya dan ada banyak lagi. ID Cloud Host adalah salah satu dari sekian banyaknya. Saya membuat demo ini karena saya juga menggunakan ID Cloud Host ya. Saat ini saya menggunakan baik itu cloud hostingnya sampai ke cloud VPS-nya. Saya menggunakan ID Cloud Host. Nah, untuk ordernya itu sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa arahkan langsung kursornya ke produk, lalu klik aja cloud hosting atau domain. Tapi pada video kali ini kita akan coba dengan baca sedikit ya. Jadi saat video ini dibuat, memang campaign mereka adalah untuk cloud VPS ini, dimana seperti yang mereka tuliskan, kemudahan layanan server murah dan fleksibel. Kalau teman-teman lihat di bagian kanan, ini adalah tampilan sekilas dashboard dari konsol cloud VPS mereka. Jadi kita dengan sangat mudah, misalkan kita ingin CPU-nya itu 2 core. Terus kita RAM-nya itu ingin menggunakan 3 core. Dan storage-nya juga bisa kita custom dengan sangat mudah. Lalu maka akan muncul tagihan per jamnya. Namun di video ini kita akan lewatkan ya. Kita akan langsung demo bagaimana cara order hosting dan domain. Untuk keamanannya, terus legalitasnya, tentu tentang bagaimana kredibilitas mereka, teman-teman nggak perlu ragukan ya, karena kalau teman-teman scroll ke paling bawah di bagian footer, ini mereka sudah terakreditas oleh keamanan yang sangat luar biasa, terus mereka juga sudah dapat sertifikat dari Kominfo, juga ID ya. Jadi kita kembali lagi ke atas. Nah, pada bagian ini, layanan ini ada banyak seperti yang di produk tadi. Nah, ini kita akan menggunakan yang cloud hosting. Ini teman-teman bisa geser-geser ya. Ini langsung aja kita klik pada bagian kolom ini, maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini teman-teman. Di sini ada banyak pilihan ya, dari mulai yang CPU-nya 1 core, storage-nya 1 GB, sampai ke yang CPU-nya 5 core dan storage-nya 35 GB, VM-nya atau virtual memorinya 4 GB. Di sini juga teman-teman bisa geser. Kalau yang ini kan yang aktif bulanan, artinya per bulannya itu 15.000. Maka kalau kita aktifkan yang tahunan, kita langsung dapat angka akumulasinya ya, yaitu 170.000 per tahun. Nah, di sini kita akan kembalikan yang ke bulanan. Pada contoh ini saya akan menggunakan yang CPU-nya 1 core, storage space-nya itu 3 GB, virtual memorinya 1 GB ya. Saya akan klik aja pesan sekarang. Pada bagian ini kita diberi banyak pilihan ya, apakah kita ingin mendaftarkan domain baru atau kita melakukan transfer domain yang udah ada gitu kan. Nah, pada contoh ini saya sekalian ingin meregister domain baru. Nah, teman-teman bisa klik aja yang ini ya. Ini karena ada cookie-nya, jadi saya tadi udah sempat searching yang ini, maka dia akan langsung ke generate di sini. Namun untuk teman-teman nanti bisa klik yang register a new domain, sebetulnya sama juga gitu kan. Nanti teman-teman ketikkan aja, mungkin saya akan demokan langsung aja ya. Yuda Pro, di sini saya pilih yang TLD-nya itu my ID ya. Teman-teman bisa lihat, lalu saya akan cek. Di sini masih available ya, artinya masih tersedia. Saya akan langsung aja klik continue, bisa ini, bisa juga ini. Di bagian ini kita diingatkan lagi, kita itu memesan yang di space-nya itu 3 GB, CPU-nya 1 core, RAM-nya 1 GB, dan untuk subdomain itu udah unlimited. Kita dapat bandwidth unlimited juga database unlimited. Di section selanjutnya kita masih diberi pilihan, kita bisa memilih yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Di contoh ini saya akan pilih yang annually atau 1 tahun ya. Sini lokasinya Indonesia. Terus ini adalah
add-on atau layanan tambahan. Kalau teman-teman aktifkan maka nanti totalnya akan tambah ya. Dia akan tambah. Maka ini saya akan unchecklist. Di bagian sini kita bisa klik continue. Di sini teman-teman bisa aktifkan aja DNS-nya, tapi pada contoh ini saya nggak aktifkan, karena nanti saya akan menggunakan DNS management dari Cloudflare. Ini kita bisa langsung klik continue. Di halaman review dan checkout, ini teman-teman bisa daftar atau login menggunakan akun yang sudah ada ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum pernah membuat akun di ID CloudHost, maka teman-teman bisa lengkapi semua kolom pendaftaran ini. Setelah semua lengkap hingga passwordnya sudah teman-teman isi juga, ini centang lalu klik checkout. Namun di sini karena saya sudah memiliki hosting, maka saya akan hapus yang hosting ya teman-teman. Jadi saya akan order yang domainnya aja. Oke teman-teman, ini saya mendapat gratis domain ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat harganya 0, maka saya akan login menggunakan akun yang sudah saya miliki. Selanjutnya teman-teman bisa langsung klik tombol checkout. Maka inilah tampilan di mana akun teman-teman sudah berhasil dibuat dan orderan teman-teman itu sudah diterima. Teman-teman bisa langsung klik continue to client area. Nantinya teman-teman bisa lihat resume-nya di sini ya. Teman-teman menggunakan layanan yang apa saja. Mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali order, service itu artinya hosting yang teman-teman pesan, maka nanti akan tertera angka 1 dan domainnya juga 1. Maka karena saya sudah memesan hosting sebelumnya, lalu tadi saya mendapat gratis domain dan terakumulasi dari yang sebelumnya, itu saya sudah melakukan pemesanan domain itu dengan total 5 ya teman-teman. Jadi untuk melihat layanan juga nanti teman-teman bisa arahkan kursornya ke bagian service lalu ke my service. Caranya sangat mudah teman-teman, arahkan aja kursornya ke bagian service, klik my service. Pada bagian ini teman-teman bisa lihat ya, kapan berakhirnya layanan hosting teman-teman dan statusnya seperti apa. Dan ketika diklik titik 3, teman-teman bisa upgrade dan downgrade view detail. Namun untuk menginstal WordPress, teman-teman bisa langsung klik pada bagian nama atau paket hosting yang teman-teman pesan sebelumnya. Di bagian ini kita langsung login to cPanel ya, karena kita akan install WordPress lewat cPanel. Yang teman-teman lihat ini adalah tampilan dari cPanel. Jadi tahapannya, kita akan tambahkan dulu domain yang sudah kita order sebelumnya, lalu kita akan install SSL-nya, dan yang terakhir kita akan install WordPress-nya. Ketik aja di kolom pencarian domain, add domain. Pada kolom new domain name ini teman-teman ketikkan aja nama domain yang teman-teman sudah order sebelumnya ya. Jadi lengkap dengan TLD-nya. Pada contoh ini yudafro.my.id. Nah, teman-teman bisa langsung aja bagian subdomain, teman-teman biarkan aja defaultnya seperti ini, lalu langsung aja klik add domain ya teman-teman. Nah, ini keterangannya berhasil ya teman-teman. Kita akan back. Nah, dia sudah muncul di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali lagi ke dashboard utamanya dengan klik kotak 9 ini teman-teman. Maka kita akan install SSL-nya. Teman-teman klik aja di pencarian SSL, lalu klik Let's Encrypt. Teman-teman bisa lihat di halaman ini, yang bagian atas adalah domain dan subdomain yang sudah kita install SSL. Untuk yang belum, dia berada di bawah, di bagian issue a new
certificate. Nah, kita cari nama domainnya, teman-teman bisa ketikkan di search atau cari manual. Pada contoh ini Udaflow, kita klik aja isu. Pada bagian ini biarkan aja defaultnya seperti ini. Teman-teman punya dua opsi, HTTP atau DNS. Kalau teman-teman nanya lebih bagus mana, dua-duanya bagus. Selanjutnya, klik isu. Kalau keterangannya seperti ini artinya kita gagal install SSL. Namun teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau teman-teman menggunakan cloud hosting dari ID Cloud Host, teman-teman bisa kembali ke dashboard, lalu buat tiket. Nah, teman-teman langsung aja jelaskan seperti ini. Lalu lampirkan screenshot dari keterangan errornya. Ini lampirannya. Untuk membuat tiket pengaduan, teman-teman bisa arahkan kursornya ke bagian support, klik aja, lalu klik open ticket. Nanti pada bagian pilihan, teman-teman pilih yang departemennya itu technical support. Biasanya akan dibalas kurang dari 5 jam, teman-teman. Nanti setelah dibalas, keterangannya di sini sudah dibalas gitu ya, teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah dijawab ya oleh tim technical support dari ID Cloud Host oleh Pak Anthony. Jadi kata beliau NS domainnya itu masih mengarah ke default. Harusnya itu diarahkan ke sini teman-teman. Tapi sih teman-teman, dari pengalaman saya menggunakan hosting di selain ID Cloud Host itu, ketika register domain pertama kali langsung install SSL itu bisa aja teman-teman. Jadi nggak perlu harus ganti name servernya gitu. Ini kenapa harus suruh ganti? Ini pertanyaan juga ini kan. NS yang dimaksud oleh tim ID Cloud Host itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Domain, lalu klik bagian ini ya, My Domain. Di bagian sini teman-teman pilih domain yang ingin teman-teman lihat NS-nya, klik bagian titik 3 lalu klik Manage Name Server. Jadi sebelumnya itu use default begini teman-teman. Padahal harusnya yang custom. Maka ini yang dimaksud oleh Bapak itu tadi ya teman-teman. Tapi sih ini sungguh sangat merepotkan ya untuk kita sebagai user gitu kan. Kita kan inginnya ketika register domain aktif, kita masih punya hosting yang aktif. Ketika ingin install SSL atau ingin install WordPress itu bisa tinggal sekali klik doang gitu, nggak harus ganti-ganti. Soalnya untuk masa propagasi atau penggantian name server ini tiap user itu beda-beda teman-teman. Jadi memang paling bisa cepat itu hanya dalam hitungan menit, dan bisa lama itu paling lama 2 kali 24 jam teman-teman. Artinya bisa sampai 2 hari. Kan repot ya kalau kita harus menunggu begini gitu. Tapi oke lah, kita lanjut ya. Ini yang error tadi, kita kembali lagi ya, kita back. Kita coba install, kita scroll ke bawah, kita pilih yang udaflow.my.id. Kita klik isu. Lalu sama ya. Saya akan pilih yang DNS01, klik isu. Yes, sudah berhasil ya teman-teman install SSL. Jadi tahapannya kita tadi sudah membuat atau daftar domain dan hosting. Nah, setelah daftar memang kita masih perlu untuk ke tahap selanjutnya, yaitu yang pertama kita tambahkan dulu domain atau add domain melalui cPanel. Lalu yang kedua install SSL. Pada ini kita sudah berhasil juga install SSL, maka yang terakhir kita akan install WordPress. Kita klik go back. Pada bagian ini kita klik home, lalu ketik Softaculous pada kolom pencarian ya teman-teman. WordPress Manager by Softaculous, teman-teman klik aja. Di sini langsung aja pilih yang install. Di sini
pastikan teman-teman menggunakan yang HTTPS karena kita sudah menginstal SSL ya. Lalu kita pilih domainnya. Pada bagian in directory, ini teman-teman hapus saja ya karena kita ingin menginstalnya itu di domain utama, bukan di domain directory. Ini versi WordPress yang terbaru. Di sini teman-teman bisa langsung ganti melalui sini atau nanti teman-teman bisa ganti juga melalui dashboard WordPress. Di sini untuk set deskripsinya juga teman-teman bisa ganti melalui dashboard cPanel, bisa juga melalui dashboard WordPress ketika sudah selesai diinstal. Maka yang paling penting adalah teman-teman membuat admin username dan admin password. Dan jangan lupa ketika admin dan admin password sudah teman-teman isi, admin email juga teman-teman isi. Kita scroll lagi ke bawah, teman-teman bisa pilih bahasa, bisa juga langsung mengaktifkan plugin, tapi di video ini saya nggak akan aktifkan pluginnya. Di sini saya menggunakan yang bahasa Inggris ya teman-teman. Sekalian kita belajar bahasa Inggris teman-teman. Di sini teman-teman juga bisa langsung pilih tema yang ada di sini. Tapi lagi-lagi saya nggak akan pilih temanya. Di sini teman-teman bisa masukkan email untuk memberitahu status instalasi. Di sini juga saya tidak akan mengisi email untuk pemberitahuan status instalasi kita, maka saya langsung klik install. Sini kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Mungkin sambil menunggu kita coba akses ya. Udaflow sudah bisa belum ya? Ini coba kita enter. Wow, sudah bisa teman-teman. Karena memang dia sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, ini versi WordPress, tanggal rilis versi terbarunya. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Ini link website kita. Ini untuk login admin. Nah, ini teman-teman. Di sini. Nah, walaupun sudah kita install SSL, di sini keterangannya masih not secure ya teman-teman. Teman-teman nggak perlu khawatir. Teman-teman kembali lagi ke dashboardnya. Teman-teman bisa ingat link untuk login. Karena default dari WordPress itu login itu pakai WP tanda penghubung admin. Sini kita klik aja ya. Kalau kita klik dari dashboardnya Shoptaculous, ketika kita klik login itu kita langsung ke direct ke dashboardnya. Jadi kita nggak diminta lagi untuk masukkan username dan password. Nah, bagaimana? Di sini teman-teman bisa lihat ya. Yang di sini belum not secure. Ketika kita login dashboard, dia sudah secure teman-teman. Sudah ada centang gemboknya, artinya sudah aman website yang kita miliki. Maka kalau kita copy ya, kita buka di tab baru, apakah sudah? Nah, di sini juga sudah ya teman-teman. Tadi sudah berhasil install SSL-nya. Untuk memastikan lagi bahwa instalasi ini beneran komplit atau tidak, kita akan coba setting ya. Kita masuk ke menu setting, kita klik aja bagian setting. Nah, ini yang saya maksud tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa ganti site title-nya ini, tagline-nya. Nanti ini yang akan muncul ketika kursor diarahkan ke atas ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Dia yang akan muncul di bagian atas yang ini. My blog / WordPress blog. Kalau kita ganti menjadi Udaflow, tagline-nya akan saya ganti jadi temenmu gitu ya. Selanjutnya saya sekalian akan ganti time zone-nya. Kita time zone-nya menggunakan Jakarta, teman-teman ketik aja Jakarta gitu. Nanti ada pilihannya di sini. Nah, ini enter aja, lalu date format atau tanggal format teman-teman bisa pilih sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya biarkan, lalu sudah
Di sini sudah kita ganti, tagline sudah kita ganti, time zone sudah kita ganti, maka saya akan klik Save Changes. Sudah berhasil di save. Ini kalau kita refresh, ini atasnya teman-teman lihat, akan ganti ya, Yuda Pro temanmu. Kita kembali lagi ke dashboard WordPress. Saya akan ganti permaling. Ini untuk memastikan instalasi kita berhasil. Biasanya kalau instalasinya belum komplit, ketika permalingnya kita ganti ke post name, lalu kita klik save. Ketika kita kunjungi websitenya, kita refresh, lalu kita klik yang Hello World, itu biasanya error. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita sudah dibawa ke halaman Hello World. Artinya instalasi kita sudah komplit. Di sini juga kita bisa tes yang terakhir. Saya akan coba tambahkan plugin ya. Arahkan kursornya ke plugin, add new. Di sini saya akan tambahkan random untuk testing aja ya teman-teman. Saya akan install Classic Editor. Lalu saya activate. Sudah berhasil juga teman-teman. Statusnya sudah aktif, maka instalasi WordPress kita sudah komplit. Untuk teman-teman yang ada error, bisa hubungi support di mana teman-teman pesan hosting, yaitu di ID Cloud Host, atau kalau teman-teman punya kendala, teman-teman bisa komentar aja di kolom komentar, atau kalau ingin lebih dekat kenal dengan saya dan ngobrol ke teman-teman lain penggiat WordPress, itu teman-teman bisa gabung ke grup Telegram saya. Linknya juga sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Juga link untuk menuju website ID Cloud Host juga sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir.